pasti sangat-sangat bersyukur punya. Aduh, kamu kenal? Dia itu mantan aku. Dia profesinya kayak gini. Jadi aku malu banget buat ngakuin dia sebagai mantan aku. Jadi lupain aja deh. Hei, orang miskin itu jangan belagu. Kayaknya kamu pantas dikasih kerjaan deh. Rasain nih. Rasain. Hah? Siapa juga yang mau balikan sama kamu? Hah? Dengan keadaan kamu yang seperti ini? Hah? Istri aku mau dikasih makan rumput sama kamu. Sayang, ternyata ini di sini kayaknya ada pabrik ya, sayang? Iya, tapi kayaknya pabrik kecil ya, Mas. Oh, jadi kenapa aku bawa kamu ke sini? Tadi kamu juga udah nemenin aku buat pergi ke kebun. Nih, pakaianku udah begini. Baunya juga udah. Ya udah, sekalian nggak apa-apa. Sekalian aku ke sini. Ini kan tempat ini dekat ke kebun kita yang diurus sama orang, dekat ke kantor kita yang diurus sama orang, dan dekat ke peternakan kita yang diurus sama Pak Agung. Jadi aku tinggal jalan kaki aja, bisa lewat sini. Jadi aku juga pengen ngeliat kondisi peternakannya gimana, dan aku juga mau bilang kalau misalkan aku mau pindah ke sini, sayang. Kan selama ini kita tinggal di sini juga cuma numpang ke rumah saudara kan. Jadi sekalian kita buat rumah di sini, kita menetap di sini. Aku juga mau bilang itu sama Agung. Oh ya. Aku juga mau bilang sama kamu gak usah ikut, soalnya kandangnya kan bau, namanya kandang sapi. Dan yang paling penting, aku udah siapin kandang yang muat 2 ekor ataupun 1 ekor buat aku pelihara sapi. Gak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa lah, Mas. Lagi pula juga kan itu buat investasi kamu juga. Ya kalau cuma 1 ekor aja ya buat peliharaan aja, sayang. Dan mungkin kamu benar juga, aku kayaknya pengen nunggu sini aja deh, Mas. Karena kalau ke sana kan juga di sana kotor pasti kan. Aku juga nggak bawa sepatu boot kayak biasanya kamu. Aku juga enggak. Udah capek. Kamu udah biasa. Nggak, lihat kukuku sampai kotor banget. Soalnya kan di kebun tadi habis ngeliatin orang, dan aku juga nginjek tanah yang kotor begitu, sayang. Ya nggak apa-apa, nanti mungkin kamu bisa bersihin aja, nanti aku bantu kok buat bersihin kuku-kuku kamu. Ya udah deh kalau begitu, mending sekarang aku langsung jalan aja. Kalau kamu memang mau nunggu di sini. Ya udah nggak apa, biar nanti aku tunggu sini aja, Mas. Kamu kalau mau jalan ya udah jalan. Ya udah deh. Tunggu. Cuman kamu yakin bisa bawa rumput itu? Ya kan rumput, nanti kalau sapinya udah datang. Iya, cuman kan setahu aku kamu itu nggak biasa, Mas, ngangkat-ngangkat rumput kayak gitu. Karena kan kamu juga bisanya cuman kadang merintah, pegang ballpoint, kamu nyatet-nyatet apa yang nggak beres. Terus sekarang kamu bilang kamu ngangkat rumput itu, Mas. Kamu yakin nanti badan kamu encok, kamu nggak kuat, gimana? Mau kasih tahu ya sama kamu, aku ini laki-laki. Iya. Aku juga bisa cari rumput, bisa ngangkat rumput. Gini deh, ini biar kamu juga gak meragukan kalau aku memang kuat, kalau aku memang jantan. Aku bakalan bawa rumput, nanti pulangnya ke sini. Buat persediaan pakan juga, aku minta sama Agung untuk sementara. Nanti setelah itu aku cari rumput sendiri, aku ngaris sendiri. Sekali-kali aku buat olahraga. Iya, tapi aku masih gak yakin sih. Tapi ya udahlah, kalau emang kamu nggak percaya sama omongan aku, Mas, ya udah buktiin kalau kamu memang bisa segentle itu, kamu sejantan itu. Oke, aku bakalan buktikan sama omongan sama kamu. Yakin bawa rumput sendirian nggak ada yang bantu? Oke, aku bakalan bawa rumput sendiri ke sini kok. Awas aja kalau nanti sampai badan kamu encok, kamu minta pijitin sama aku. Ya itu kan udah kewajiban kamu. Tapi benar aku kuat kok, kalau cuman ngangkat rumput, ngangkat kamu aja aku kuat kok, apalagi cuman ngangkat rumput. Kamu kan berat banget. Enggak, kamu nggak kuat angkat aku. Berat badan aku juga nggak begitu besar lagi pula. Tapi kamu nggak kuat angkat aku. Ya udah deh, oke. Kamu tunggu di sini. Daripada kita berdebat di sini, kamu langsung jalan biar gak lama-lama, oke? Coba tunjukin dulu dong otot kamu. Waduh. Ya udah, gitu. jalan dulu ya. Enggak jadi, biar nanti kamu jalan hati-hati ya.
Jadinya aku tunggu sendirian deh. Tapi ya lucu juga sih. Suamiku bilang dia mau angkat rumput sendirian. Tapi aku yakin kok dia pasti gak bakal kuat. Toh kalau emang bisa pasti minta tolong sama temennya juga. Tapi ya aku lapar juga nih. Kayaknya di depan ada makanan deh yang jual-jual gitu. Atau enggak aku sembari lihat-lihat rumah di sini aku beli makanan juga lah. Lapar. Intan, syukur deh kalau sekarang suami aku itu udah kerja bareng suami kamu. Ya di peternakan itu. Iya, bagus dong. Jadi suami kamu kan juga gak sibuk nyari kerjaan yang lain, karena kan peternakan itu juga di desa ini kan lumayan gede. Ya untungnya aku ini temenan sama kamu, jadi mudah banget deh buat suami aku cari lowongan kerja. Apalagi kan aku tahu sendiri kalau pekerjaan suami kamu itu emang udah ya bisa merubah hidup kamu. Ya syukur Leli, karena kan suami aku itu juga udah lama kerja di sana, dan untungnya kemarin juga ada lowongan pekerjaan buat di peternakan itu. Jadi kan alhamdulillahnya aku udah nemuin suami kamu untuk kerja di sana gitu. Aduh, Agung. Nah, bos. Jalan nggak sih, bos? Aku naik mobil, Gung, sebenarnya bareng sama istri. Istri lagi nunggu di perumahan. Sekalian nanti aku mau lihat-lihat rumah, model rumah yang bakalan aku garap, Gung. Soalnya kan aku mau buat rumah dari sini biar aku deket sama lahan kebun aku. Ini aku juga dari kebun, Gung, bareng sama istri, dan juga bareng juga deket sama peternakan yang kamu pegang. Oh ya, nanti malam ini sementara kan aku bisa tinggal di rumah saudara dulu kan, sementara di dekat perumahan itu. Iya, bos. Jadi aku udah sediakan kandang sapi di sana. Minta tolong kamu kirim 1 sapi aja. Aku mau buat peliharaan aja buat kesibukan. Soalnya kan peternakan udah kamu yang pegang, perkebunan juga udah ada yang lain, terus kantor juga udah ada yang lain kan yang megang. Jadi aku tinggal ya nikmatin hobi aja. Sebenarnya peternakan ini kan hobi aku buat melihara sapi dan melihara hewan, Gung. Iya benar, bos. Ya udah, bos. Biar saya nanti carikan di sini sapi yang paling bagus, bos. Kalau cuman 1 ekor kan, bos. Iya, tapi jangan yang terlalu besar ya. Nah, segini nih. Itu bisa lah. Umur paling 7 bulanan ya. 6 bulan, 7 bulan kan. Jadi nanti biar aku pelihara sendiri di rumah. Oke, siap, bos. Dan aku juga mau minta tolong sama kamu, Gung. Tolong sediakan aku rumput. Buat apa, bos? Ya, aku kan bareng sama istri nih. Nah, istri juga tadi sempat bilang di jalan dan juga di perumahan itu, aku bilang mau pelihara sapi. Padahal dia ngeremehin aku, katanya aku nggak bisa nyari rumputnya, nggak bisa ngangkat rumputnya. Kan aku sebagai laki-laki atau sebagai suami merasa ya sangat lemah gitu, Gung. Enggak, gini aja deh, bos. Biar saya bawa rumputnya sama sapinya nanti, bos. Udah, nggak usah, nggak apa-apa. Biar aku olahraga aja, biar aku terlihat jantan di depan istri aku. Ya udah kalau gitu, bos. Oh ya, bos. Saya juga masih belum bilang sama Bos Bagas. Saya udah mau kerja sama ini, bos. Suaminya teman istri saya, bos. Itu terserah kamu. Urusan semua ini urusan aku serahkan sama kamu. Oke, siap, nanti temuin aku sama dia di perumahan aja. Setelah ini ya. Oke, siap, bos. Rumputnya udah, itu ya banyak banget Itu tuh banyak, rumputnya. bos. Aku bawa sedikit aja, yang penting aku cuma nunjukin sama istri aku kalau misalkan aku bisa ngangkat rumput, Gung. Aku bukan cuma bisa megang ballpoint aja, bukan cuma bisa merintah orang aja, aku juga punya tenaga. Aku kan laki-laki, Gung. Ya benar juga, bos. Ya udah kalau gitu saya siapin dulu ya, bos. Ya, Rumputnya, bos. bentar lagi aja, nggak apa-apa. Aku cuma mau tanya tentang kesehatan sapi di sini gimana? Alhamdulillah, bos. Oke kan? Bisa dibilang 100% sapinya udah sehat semua, bos. Untuk penjualan nanti juga aku ada
ya bisa dibantulah sama istri aku. Istri aku juga banyak kenalan pejabat, ya mungkin ada orang yang mau kurban sapi, nanti bisa ngubungin istri aku dan istri aku juga bisa bantu penjualan kalau misalkan kamu terkendala. Tapi kan selama ini aku lihat penjualan juga lancar, dan maupun pedet maupun sapi kurban udah besar semuanya lancar, gak ada masalah. Jadi kayaknya aku juga gak perlu buat apa ya namanya, buat melibatkan istri aku, biar istri aku ngelayanin aku di rumah aja, nyiapkan semua kebutuhan aku gitu aja. Oke bos, tapi kayaknya ini kan udah hampir hari Raya Idul Adha bos. Kayaknya saya perlu tambah lagi deh bos sapi di sini bos. Soalnya pasti banyak nanti bos borong-borong yang mau beli sapi di sini bos. Ya udah deh kalau begitu gak apa-apa. Untuk sapi kurbannya kan harus yang besar, untuk yang kecil kayaknya emang udah cukup. Ya udah deh, itu ya rumputnya Gung. Iya bos. Coba deh kita siapin dulu. Gung, kalau yang ini kebesaran Gung. Nah ini aja Gung, gak apa-apa Gung. Ini kan cuman buat nunjukin sama istri aku aja. Tolong dong, angkatin Gung. Aduh, kok berat juga Gung. Ya kalau untuk kayak gini emang agak berat bos. Ya udah deh, kalau begitu aku mau langsung dulu. Kamu temuin dulu orang yang kerja sama itu, yang kata kamu. Siap bos. Aku langsung sana dulu Gung. Hati-hati bos. Juga Gung. Ngapain sih bos Bagas masih bawa rumput kayak gitu? Bikin sibuk aja. Tapi ini si David mana ya? Aku dari tadi nungguin sebelum datang. Atau enggak aku langsung tunggu di depan aja ya. Ya udah deh. Ini Pak Agung kemana ya? Dari tadi aku nungguin di sini tapi belum datang juga. Ini kan tempat biasanya kalau karyawan istirahat, dan kalaupun ada tamu biasanya nunggunya di sini juga. Kalau semuanya aku disuruh nyamperin ke kandang mah aku gak banget, baunya gak enak. Fit, Aku ternyata kamu di sini. Aku dari Iya. tadi nungguin di kandang. di kandang. Oh, ya pantesan lah gak kesini-sini dari tadi. Ya, aku kan udah bilang tadi aku masih di kandang. Kenapa kamu gak nyamperin aku sih? Ya, ini Pak Agung. Ini aku kan baru pertama kali ya mau terjun ke bidang peternakan. Jadi saya tidak tahu menau dan saya ingin belajar banyak dari Pak Agung. Kalau semuanya saya langsung datang ke kandang, di kandang gak ada Pak Agung, nanti saya dikira maling lagi sama karyawan Pak Agung. Berarti kamu masih punya rasa gak enakan ya? Ya iyalah Pak Agung. Gimana sih Pak Agung ini? Gampang Fit, nanti semisal kalau kamu mau belajar di peternakan nanti aku ajarin. Cuman setiap peternakan itu kan caranya beda Fit untuk merawat sapi. Jadi aku minta tolong sama kamu, jangan sampai nanti kamu semisal aku udah ajarin kamu bilang sama yang lain. Oh, kalau masalah itu mah itu menjadi privasi suatu peternakan Pak Agung. Benar. Ya, saya harus menjaga amanah apa yang sudah dilarang dari peternakan tersebut. Ya, saya sudah bersyukur karena Pak Agung sudah mau ngajarin saya tentang ilmu bagaimana cara beternak sapi yang baik supaya tidak gagal. Gitu loh Pak Agung. Oh ya, kalau boleh tahu, ini kandang kamu udah siap atau masih belum? Atau kamu mau belajar dulu atau kandangnya udah siap? Iya, rencananya saya mau belajar dulu, menggali ilmu dulu tentang peternakan, kemudian saya mau membuat kandangnya Pak Agung. Soalnya kalau sama saya buat kandang terlebih dahulu tanpa memiliki ilmu tersebut, nanti saya takut nggak langsung eksekusi gitu loh Pak Agung. Bagus juga cara kamu Fit. Soalnya aku dulu juga gitu, aku belajar dulu, terus kalau udah paham tentang di peternakan, baru deh aku buat sendiri. Iya. Kandang. Dan ini lagi Pak Agung, di sini masih pakai rumput atau ada cara lain untuk ngasih makan sapi tersebut Pak Agung? Ya, itu dicampur Fit. Ya ada konsentrat dan juga ada rumput.
Jadi, tapi kebanyakan konsentratnya sih kalau rumput cuman ya buat kalau sapinya pengen aja, Fit. Ya, itu yang metode yang saya bakal tempuh, Pak Agung. Dan saya bakal membutuhkan konsentrat tersebut ketika saya sudah membuat peternakan, Pak Agung. Ya udah deh, kalau gitu gampang, Fit. Oh ya, ntar lagi kamu lebih enak ketemu aja sama bos aku, Fit. Oh, seperti itu. Ya udah, saya lebih enak ngomongnya dan saya mau izin dulu sama bos Pak Agung. Kalau semuanya cuma izin sama Pak Agung kan, Pak Agung masih punya bos gitu loh. Iya benar. Takutnya kalau aku nggak bilang sama bos atau nggak menemukan kamu sama bos, takutnya aku dikira lancang lagi. Bener banget. Ya udah, saya harus ketemu di mana, Pak Agung? Bentar lagi biar saya kirim deh lokasinya. Oh, siap. Ya udah kalau itu saya mau pergi dulu, masih ada kepentingan. Nanti saya langsung nemui bos Pak Agung. Ya udah, aku juga mau siap-siap. Oh gitu. Ya, makasih ya Pak Agung. Oh iya, kalau dilihat dari cerita kamu sih, bosnya kayaknya dermawan banget ya, Intan. Emang kamu tahu bosnya? Ya, kalau untuk bosnya sih aku nggak tahu ya. Aku cuman tahu istri bosnya itu. Kayak aku pernah ketemu sih waktu di peternakan itu sama suami aku. Tuh, Iya, pastinya istrinya itu beruntung banget ya dapet suami yang bisa dibilang sukses banget. Iya kan? ya jelas dong. Apalagi kan istri kayak gitu kan juga pasti sangat-sangat bersyukur punya. Aduh, ini kayaknya kerja peternakan gitu deh. Bagas? Oh, jadi kamu sekarang kerjanya ngangkutin rumput? Kamu ngapain di sini, Lel? Ya terserah aku mau ngapain di sini. Ngapain kamu nanya-nanya? Lel, itu siapa? Kamu kenal? Dia itu mantan aku. Tapi ya kalau sekarang aku disuruh ngakui dia sebagai mantan aku, kayaknya aku malu deh. Karena kan kamu udah ngelihat pakai mata kepala kamu sendiri kalau dia profesinya kayak gini. Jadi aku malu banget buat ngakuin dia sebagai mantan aku. Jadi lupain aja deh. Nelly, aku gak mau berurusan lagi sama kamu. Aku udah punya istri juga. Tentunya kamu juga udah punya suami kan. Jadi aku minta tolong sama kamu. Udahlah, kamu gak usah cari masalah sama aku, Nel. Iya, aku nggak mau nyari masalah. Aku cuma mau ngebedain hidup aku sama hidup kamu sekarang. Ini gak seperti apa yang kamu lihat sebenarnya. Tapi buat apa juga aku ngejelasin semua itu sama kamu. Toh kita juga udah gak ada hubungan dan aku juga gak mau anggap kamu sebagai mantan, Lel. Mas bentar deh. Tadi Mas bilang Leli itu mau cari masalah sama Mas. Kayaknya Mas deh yang mau cari masalah. Karena Mas sendiri itu ngapain bawa rumput ini ke sini sedangkan udah ada jalan sendiri kan buat ke peternakan. Saya kasih tahu ya. Kamu bawa rumput ini ke depan. Ya otomatis saya lewat sini. Oh, Saya jatuh gak sengaja. Kan yang ngeliat duluan kamu, Lel, tadi. atau mungkin karena kamu udah ngelihat aku dari jauh, terus kamu pura-pura dia jatuh ya kan? Iya, ya siapa tahu. Mungkin dia itu lagi caper ya sama kita. Kayaknya dia mau minjem duit deh ke aku. Aduh, Jadi sekarang aku langsung pergi aja. Lel. Kamu itu kalau kerja itu pakai cara dong. Rumputnya jadi berterbangan ke aku jadi ikut gatel-gatel. iya mana bau lagi. Kamu kesombong banget sih jadi cewek. Hah? Emang kamu pikir kamu udah jadi orang kaya? Kamu udah sukses? Ya, Kamu bisa udah lebih dilihat baik dari aku? Bisa dilihat dari penampilan aku kalau aku itu lebih baik daripada kamu. Kurang ajar banget. Aku sekarang gak mau berurusan lagi sama kamu. Aku mau pergi dan jangan pernah buntutin aku lagi. Orang miskin itu jangan belagu. Kayaknya kamu pantas dikasih kerjaan deh. Kamu mau ngapain, ya? Rasain nih. Tuh, rasain. Ih, tangan kita bau banget. Bau sapi. Maksud kamu apa sih? Iya. Kamu kok kasar banget jadi cewek? Oh kenapa Mas mau marah sama kita? Mbak. Silakan marah aja sama kita. Kita itu perempuan Mas. Emang berani kamu marah-marah di sini? Ya untungnya aja kalian perempuan. Kalau seandainya kalian laki-laki udah aku tonjok kalian berdua, tahu nggak? Aku malas aja berurusan sama Jadi kalian. kamu nantangin kita. Aku gak nantangin kalian kok. Terus Ya aku gak mau cari masalah aja.
aku juga gak kenal sama kamu Mbak. Kamu gak usah ikut-ikutan dong. Kamu punya aturan kan? Atau jangan-jangan kalian berdua iri lagi sama kehidupan aku? Kita iri sama kehidupan Siapa kamu. tahu kalian pengen jadi pencari rumput juga. Ogah, kita itu gak mau ya kerja kayak gini. Kita itu kerjanya itu di dalam rumah. Ya tapi kan aku bukan pakai pencari rumput Mbak. Udah deh. Aku kasih tahu ke kamu sekarang, kalau kamu itu jadi orang jangan songong. Kamu itu, iya, Bentar deh. kelas kamu itu masih di bawah kita. Ya oke. Apalagi dibandingkan sama suami kita. Aku gak mau peduli suami kamu mau kerja apa, mau seperti apa. Aku gak peduli Lel. Ya aku cuma ngasih tahu aja sih. Ya, tapi aku takut kamu nangis, takut kamu insecure kalau kamu tahu pekerjaan suami aku. Jangan-jangan pekerjaan suaminya juga ya lebih rendah dari tukang cari rumput. Pekerjaan jangan sembarangan ya kalau ngomong kamu. Enak aja ngomong sembarangan. Ya biasa kan begitu. Sombong kalau ketemu sama mantan. Apalagi ketemu mantannya lagi cari rumput begini. Pasti walaupun kerjaan suaminya misalkan jadi pemulung atau jadi kuli bangunan, pasti dibilang punya ya kerjaan yang enak, yang bagus, ya dan lain sebagainya lah. Ya emang kenyataan pekerjaan suami kita itu enak banget malah. Kalau dibandingkan sama kamu, bisa dilihat dong dari penampilan kita ini udah kayak cewek-cewek berkelas. Ya emang tampilan kamu dari dulu ya kayak cewek berkelas, tapi sayangnya hasil morotin dari laki-laki, tau nggak? Ya bukan morotin, itu emang tanggung jawab laki-laki kan buat Ya terserah ngebiayain kamu aku. lah. Kamu bilang itu tanggung jawab laki-laki, mau dibilang tanggung jawab orang tua, mau dibilang tanggung jawab, nggak peduli, tahu nggak? Sekarang aku mau pergi dan jangan pernah temuin aku lagi. Kalau sampai aku ngeliat muka kalian berdua lagi, apalagi sampai suami kalian tahu sama aku, kalian bakalan malu sendiri. Justru yang caper dari tadi itu kamu kan yang pura-pura jatuh gara-gara ngeliat aku, ya kan? Aku mau muntah dengerin omongan kamu. Ya udah, pergi aja. Kalau misalkan mau cari rumput, nanti kabar-kabar ya. Bego banget. Ya udahlah, kita nggak usah mikirin dia. Yang jelas kita harus temuin suami kita, karena kan bos kita kan mau datang hari ini. Jadi ya kita harus buru-buru temuin suami kita. Ya udah deh. Kita jumpa lagi ya. Ya, bye. Loh, sayang, Aku nyari kamu dari tadi di rumah. Ternyata kamu dari mana? iya aku habis ketemu sama Leli tadi, sama istrinya Pak David itu yang baru kerja. Istrinya si David. Oh, ya udah deh. Ya udah, ntar lagi kita langsung ketemu sama bos aja. Soalnya aku ada janji ketemuan sama bos. Sekalian kamu kenalan sayang. Soalnya kan kamu masih belum tahu sama bos aku. Iya sih, aku kan cuman tahu sama istrinya bos kamu kan. Apalagi kan aku belum ketemu. Oh iya, aku mau cerita sedikit nih sama kamu. Jadi tadi itu ada kejadian si Leli itu ketemu sama mantannya dan ya mantannya itu kayaknya kerja di peternakan itu deh. Dan Terus? iya ternyata ya nggak level banget, malah nyolot tuh dia. Ya aku juga kesel sih sebagai temen si Leli. Karena kan apa ya, cowok itu seharusnya kan bermodal dengan uang, tampang ya kan. Itu enggak, itu malah nyolot. Dia tuh enggak mau dikasih tahu. Ya mungkin kalau nggak dikata-katain sama si Leli, mungkin mantannya itu nggak bakal nyolot sayang. Mungkin si Leli ngata-ngatain ya karena dia bawa rumput. Iya, dia tuh bawa rumput. Sedangkan aku juga gak suka cowok yang minyak-minyak kayak gitu, yang kerjaannya yang gak jelas. Ya siapa tahu dia banyak sapinya sayang. Soalnya kan dia cari rumput, mungkin di rumahnya banyak sapinya. Kan gak ada yang tahu sayang. Tapi aku tuh yakin banget cowok itu pasti kerjanya di peternakan deket sini. Ya udah deh sayang, kamu nggak usah ikut campur masalah orang lain. Itu kan masalahnya si Leli. Dan juga aku nggak mau ya sikap kamu seperti sama si Leli itu sayang, nggak baik. Apalagi ngata-ngatain orang. Oh iya deh ya. Tapi untungnya sih aku jadi istri kamu ya. Karena kan kamu pekerjaannya jelas. Dan kamu tahu sendiri kan kalau aku itu nggak mau susah. Ya udah deh, kamu
kamu nggak usah ngomongin itu. Yang penting kita sudah nikah, kita jalin aja ke depannya. Semisal kita tambah sukses, kamu harus bersyukur. Ya semisal nanti aku ya bangkrut, kamu jangan sampai ninggalin aku. Aduh, ya. jangan sampai deh kamu bangkrut. Aku nggak mau ya. Kalau misal kamu nanti bangkrut, yang ada aku bakal ceraiin kamu. Tapi aku jamin 100% aku nggak bakal bangkrut. Ya udah deh, daripada kita kelamaan ngobrol di sini, takutnya bos sampai duluan, nggak enak. Ya udah kalau gitu kita langsung jalan aja. Yaudah yuk. Ini istri aku kemana ya? Malah aku disuruh nunggu di sini. Sekarang aku mau ketemu sama bosnya Pak Agung. Kalau sampai aku telat, kan aku jadi gak enak. Di sini aku kan yang butuh. Masa orang yang dibutuhkan yang nyuruh nunggu aku? Kalau sampai 1 menit lagi gak datang, udah aku tinggalin aja. Daripada rencana bisnis aku ini gagal. Ini dia nih. Kamu dari mana aja? Oh, maaf banget ya Mas, kamu udah nungguin aku lama banget ya. Lumayan. Ya aku barusan ketemu sama Intan, jadi ya aku sedikit berbincang sama dia. Istri dari Pak Agung. Iya. Kebetulan banget ya. Tadi aku juga ketemu sama Pak Agung, dan kebetulan hari ini aku mau dipertemukan sama bosnya katanya. Iya, aku juga tahu hal itu sih. Intan tadi juga udah sempat ngomong sama aku. Oh iya Mas, Apa? aku hari ini punya cerita yang seru banget. Cerita apa? Iya. Kayaknya seru banget deh. Kamu tahu mantan aku yang masih aku baru lulus SMK itu nggak? Terus? Aku ketemu dia Mas, tapi dia malah ngangkutin rumput. Ini kamu cerita sama aku supaya aku cemburu apa gimana? Ngapain cemburu Mas? Lagian aku udah gak ada perasaan kan ke dia. Aku Yeah. malah ngata-ngatain dia. Ya enggak, siapa tahu kamu masih sayang sama dia. Ya mana Hah? mungkin lah Mas, sekarang ini aku udah nikah, jadi aku udah buka lembaran baru. Semua masa lalu aku tuh udah aku buang. Ya udahlah, bagus kalau kamu udah punya pikiran seperti itu. Ya, dan aku gak mau kamu masih nyimpen rasa cinta sama mantan-mantan kamu. Ya kamu tenang aja Mas, kamu itu punya istri aku, kamu tuh seharusnya bersyukur karena ya aku bukan tipe kalau orang yang masih mengingat masa lalu Mas. Iya, aku bersyukur punya istri kamu. Ya, nggak ada salahnya kan kalau semuanya aku curiga. Hah? Itu tandanya aku sayang banget sama kamu, dan aku gak mau kehilangan istri aku yang cantik ini Ya dan udah baik hati. Ya udah, gini aja, mendingan kamu ikut aku aja ketemu sama bos Pak Agung daripada kamu sendirian gak ada temennya, boring. Ya tanpa Gimana? kamu ngajak, aku juga pengen ikut kali. Oh, seperti itu. Yaudah yuk. Oh ya sayang, kamu doakan ya, semoga rencana ini berhasil, dan bos Pak Agung itu syukur-syukur memberikan dana dalam proses pembuatan peternakan nantinya. Ya pastinya berhasil Mas, karena kan secara tidak langsung kamu itu salah satu karyawan yang direkomendasikan langsung oleh karyawan dari bos Pak Agung. Ya Pak Agung itu Mas. Ya siapa tahu, kan semua orang nggak tahu. Ya udah yuk. Ayo. Istriku mana ya? Kok masih belum datang? Tuh. Aduh. Capek banget ternyata bener. Kata istriku, kalau aku nggak bisa angkat berat-berat sekarang, udah encok. Malah barusan ketemu sama mantan lagi. Mantannya sialan juga. Dia juga ngata-ngatain aku. Emang aku salah apa ya sama dia? Perasaan dulu yang pergi ninggalin ya dia, bukan aku. Tapi alhamdulillah sekarang aku bisa mendapatkan istri yang lebih baik, istri yang lebih cantik, lebih pengertian juga. Dari suasananya sih kayaknya sejuk banget. Kita, Pak Agung, Bu Intan, Kak Bagas mana Bu?
Mas Bagas tadi udah bilang sama saya sih mau ke lokasi buat cek itu sapi itu deh, Oh, soalnya ke tadi kandang gitu. ya soalnya saya tadi ketemu juga sama Pak Bagas, Bu. Pak Bagas tadi bawa rumput dari peternakan saya, Bu. Katanya sih dia mau ternak sapi tapi cuman 1 ekor, Bu. Oh iya, soal itu sih suami saya juga bilang sama saya kalau dia mau pelihara sapi 1 ekor, Pak Agung. Jadi ya udahlah, biar itu menjadi urusan suami saya sendiri. Oh ya Pak Agung, kalau untuk kali ini Pak Agung gak ada kerjaan, bisa bantu saya nggak? Bantu apa, Bu? Ya udah nggak apa-apa, Bu. Saya bersedia kok untuk bantu kita. Kebetulan saya ini mau cek lokasi untuk pembangunan rumah di perumahan ini. Cuman kayaknya saya butuh bantuan Pak Agung buat anterin saya deh. Ya udah, Bu, nggak apa-apa, Bu. Oh iya Bu, kalau saya boleh ikut? Ya boleh aja sih. Cuman atau enggak saya minta tolong Pak Agung aja buat mendampingi saya. Kalau Intan mungkin bisa langsung cek ke kandang aja deh, karena di sana sudah ada suami saya juga. Di depan itu udah ada mobil Pajero, jadi mungkin nggak jauh dari sana itu udah ada suami saya di sana kok. Oh gitu ya Bu. Nggak Ya apa-apa udah kan? deh. Intan tunggu sana aja, karena saya cuman butuh Pak Agung untuk bantu saya cari lokasinya, karena dari tadi saya juga muter-muter, kayaknya saya kebingungan deh. Oh iya nggak apa-apa kok Bu. Ya udah saya langsung ke sana aja ya Bu. Ya udah, kalau gitu terima kasih ya. Ya udah, mari. Tumben banget saya lihat, kayaknya istri Pak Agung ceria sekali. Mungkin habis merayakan sesuatu yang spesial sama Pak Agung. Ya, bukan istri saya emang ceria setiap hari, Bu. Soalnya ya alhamdulillah uang belanjanya nggak kurang-kurang tiap Waduh. bulannya, Bu. Soalnya Ya. kan saya kerja sama Pak Bagas, alhamdulillah. Ya, rezeki saya mengalir terus, Bu. Ya syukurlah kalau begitu, karena kan Pak Agung tahu sendiri untuk mencari pekerjaan di era sekarang ini sangat sulit, Pak. Apalagi pekerjaan yang cocok dengan bos sendiri. Kalau memang nanti Pak Agung butuh bantuan lain-lain, saya harap Pak Agung bisa langsung ngomong aja sama suami saya. Dan mungkin suami saya juga pasti akan bantu selagi dia mampu kok, Pak. Ya, kalau masalah itu siap, Bu. Ya, mungkin kita bisa langsung cek lokasi sekarang, karena takut nanti suami saya butuh bantuan. Jadi kita bisa cepatnya memproses untuk pengecekan lokasi pembangunan itu. Yaudah. Jadi yuk. Ya ampun, semoga aja aku seumur hidup menua bareng sama istri aku. Aku sayang banget sama Cinta. Aku ngerasa Ayo Sang, dia segalanya buat aku. ayo cepetan. Tadi kan aku udah bilang, nggak usah ngeluh, tahu nggak? Loh. Siapa Sang? Ampun. Siapa? Yang aku ceritain ke kamu. Hah? Ini mantan kamu? Iya. Ternyata bener apa yang kamu bilang. Kalau mau istirahat aja di sini, ini jalan tahu nggak? Hah? Tahu nih. Main jalan bukan yang kamu? Hah? Kamu udah mengganggu ketertiban jalan umum. Kamu ini udah salah masih nyolot. Hah? Gini ya, aku minta tolong sama kamu. Istri kamu udah cari gara-gara sama aku. Ini suaminya datang ke sini. Emang buat apa sih, Lel? Mau pamerin suami baru kamu ini? Hah? Ya kalau kamu ngerasa kayak gitu sih nggak apa-apa, tapi lebih tepatnya aku itu mau ketemu sama orang penting, ya kan Mas? Bener banget. Gak ada orang Tapi penting ya- di sini selain aku. Udahlah, gak usah. Hah? Gak usah sok-sokan ngomong seperti itu. Kamu di sini cuma pencari rumput, atau mungkin kamu bekerja di peternakan. Hah? Ya. Aku ini bukan pencari rumput. Kamu gak usah ikut-ikutan istri kamu. Istri kamu tadi juga udah dorong aku terus ngelempar rumput ini ke muka aku. Sekarang masih datang lagi mau cari gara-gara lagi sama suaminya. Baguslah. Kamu nih sebagai suami harusnya kan ngasih tahu sama istri kamu. Gak baik begitu sama orang. Walaupun ya aku punya masa lalu sama dia, tapi kan sekarang udah gak ada lagi. Aku ada istri, dia juga udah ada suami. Jadi aku udah gak ada dendam sama dia. Begitu. Pantes dong kalau suami aku ikut campur dalam masalah ini, karena aku udah kasih tahu ke suami aku kalau dari tadi itu kamu caper sama aku. Kamu pura-pura jatuh kan di depan aku?
biar aku ngelihat kamu. Ya ampun. Apa lagi aku dibilang caper? Kamu gak usah cari perhatian deh ya. Karena suami Leli ini orangnya kaya raya dan bentar lagi bakal membangun suatu peternakan yang besar di kota ini. Hah? Atau mungkin kamu ngelamar menjadi orang yang mencari rumput, hah? Di peternakan aku. Gimana sayang? Ya, kayaknya jangan deh Mas. Yang ada, ntar dia itu malah ngerusak pekerjaan kamu Mas. Ya kalau kamu ngelarang ya aku gak bakal mempekerjakan orang di tersebut. Hah? Ya biarin aja dia mencintai profesinya sebagai tukang ngarit mungkin. Ya tapi yang aku heranin gimana kehidupan istrinya bareng sama orang yang mencari rumput seperti ini. Pastinya istrinya itu hidup dalam kehidupan yang serba kekurangan Mas. Karena kan kamu bisa lihat sendiri karena pekerjaan suaminya iya seperti ini. Iyalah beda dengan kamu. Apa yang kamu inginkan bisa aku belikan. Ya jelas beda dong Mas. Udah lah ya, aku ini gak mau cari masalah. Aku udah capek angkat rumput dari tadi. Kalian ini bukan malah bantuin, tapi malah ngerecokin di sini. Kalian ada di sini. Terus ngapain kamu di sini? Intan? Ya sebenarnya kita tadi lewat, cuma karena ada rumput dan sampah itu mengganggu kita, dia ada di tengah jalan, jadi ya kita tegur aja. Tapi orang ini ditegur malah makin nyolot. Kamu nih ya, bikin masalah aja. Jangan Diam. Aku gak mau berurusan sama kamu. Kamu gak usah ngoceh. Udah cukup mereka berdua yang ngoceh. Emang kamu siapa sih? Hah? Kamu sok belagu banget. Kayak udah orang paling kaya di sini, tahu nggak? Hah? Emang aku kaya? Kenapa emangnya? Ya ampun. Perlu kamu tahu ya, suami dia pemilik peternakan juga di kota ini. Dengerin tuh. Atau mungkin kamu salah satu karyawan dari suami kamu, Tan? Ya mungkin lah, jelas. Karena dia aja pekerjaannya kayak gini. Gini ya Mas, kamu ya mending kerjain aja kerjaan kamu ini. Jangan sampai kamu bikin ribut di sini. Karena bos suami aku itu bakal datang hari ini di peternakan ini. Kasih tahu sama kamu. Emang siapa suami kamu? Tapi ya gak penting juga sih buat aku. Duh, aku mulai pusing gara-gara dengerin ocehan kalian bertiga. Dari tadi cuma berdua, sekarang nambah lagi. Mas, kamu ini laki-laki, jangan mulutnya seperti cewek dan seperti perempuan. Harusnya kamu kan bisa nasehatin istri kamu biar omongannya baik-baik. Kan istri tergantung sama suami gimana ngedidiknya. Maksud kamu ngomong seperti itu? Ya kamu gak bisa ngedidik istri kamu. Kamu kalau ngomong dijaga ya. Lama-lama aku hajar kamu. Kamu orang miskin masih belagu seperti itu sama aku. Perlu kamu tahu, gak ada satu orang pun yang berani merendahkan aku. Kamu ini orang miskin, jangan sok-sokan, tahu nggak? Aku emang orang miskin Mas, tapi aku juga gak suka buat ngerendahin orang lain, dan aku juga gak suka direndahin sama orang lain. Aku kan gak pernah kenal sama kamu. Tapi kamu emang rendahan dengan profesi kamu mencari rumput seperti ini. Apa profesi kamu itu bagus? Oke, sekarang aku tanya, aku cari rumput apa aku bikin repot kamu? Enggak kan? Apa aku minta duit sama kamu? Enggak kan? Terus apa yang bikin kamu masalah? Atau jangan-jangan karena istri kamu juga pernah mau sama aku dulu? Tapi itu dulu Mas, aku pun sekarang kalau disuruh balikan, seandainya udah gak ada suami, aku gak kira mau sama dia Mas. Sayang, dia tuh mencoba merendahkan kamu deh. Aku gak merendahkan dia, aku cuma menegaskan biar kamu juga gak ada rasa cemburu lagi sama aku gitu. Udahlah, gak usah besar omong. Siapa juga yang mau balikan sama kamu? Dengan keadaan kamu yang seperti ini. Istri aku mau dikasih makan rumput sama kamu. Ya kalau dia mau gak apa-apa, makan aja. Kamu tuh juga kurang ajar dari cowok. Yang pantas makan rumput itu kamu. Karena muka kamu tuh sama sapi sama aja. Sama-sama mirip, tau ya gak apa-apa muka aku kayak sapi, tapi dulu kamu pernah tergila-gila sama aku. Gitu aja kan. Dan sekarang mungkin mereka bertiga gak tahu kan, dulu kamu segila apa sama aku. Ya tapi oke lah, gak apa-apa. Karena sekarang kita udah punya kehidupan masing-masing. Kamu ada suami, aku juga udah ada istri yang sangat aku cintai. Jadi sekarang aku minta tolong, urusan kita udah selesai. Aku gak pernah menganggap kamu kenal sama aku. Aku juga gak pernah nganggap aku kenal sama kamu. Udah beres. Jadi gak usah diperpanjang lagi. Masalah aku mau cari rumput, yang penting aku gak merepot kamu. Dan aku gak pernah minta uang sama kamu. Udah cukup. Apa lagi? Udah ya Pak David, Lel, kita itu nggak usah ngurusin laki-laki miskin ini. Mending kamu pergi aja deh dari sini. Nih, bawa nih rumput kamu yang bau ini.
Kamu kok ngeberantakin rumput aku sih? Bau banget ya? Iya, bau banget, bau sapi. Ya ampun. Aku bakalan benar-benar kasih pelajaran sama kalian bertiga. Aku udah hilang kesabaran, tahu nggak? Dari tadi aku direndahkan, aku diem. Dari tadi aku dibuat mainan sama kalian. Terus kamu balas dendam dengan cara apa? Sedangkan kamu itu orang miskin, gak punya apa-apa. Hah? Ya terus kalau aku emang nggak punya apa-apa, emang apa urusan sama kamu? Gini ya, kalau kamu emang nggak mau dipermainin sama kita, ya udah mending pergi aja dari sini. Kayaknya kalau dia diomongin dengan baik-baik dia gak bakalan pergi. Hah? Aduh, kasihan banget jadi kerja 2 kali deh. Udah, beresin. Daripada kamu buat kotor di sini. Yang harusnya bilang pergi ini aku sama kalian bertiga. Udah deh pergi, jangan terlalu banyak ngomong. Hah? Stop. Dari tadi. Kamu gak apa-apa? Pak Agung, Gak apa-apa saya. Maksud kamu apa? Kamu lihat apa sih kok malah kayak gini? laki-laki ini emang kurang ajar, Pak. Dia itu harus dikasih pelajaran. Kamu maksud kamu apa? Kok harus dikasih pelajaran? Ya karena kamu udah mencoba mengganggu istri aku. Ya ampun. Kamu ganggu istri kamu? Sayang, kamu gak usah dengerin. Jadi tadi aku jalan bawa rumput, terus aku jatuh karena aku gak kuat. Nah, aku kepergok sama mereka berdua, sama cewek itu aku gak kenal. Nah, kalau ini memang benar mantan aku dikata-katain. Ya udah, akhirnya aku ngalah, aku pergi. Tiba-tiba mereka datang lagi ke sini, terus bareng sama suaminya nih. Terus perempuannya juga datang ngata-ngatain aku tukang cari rumput katanya. Kita ke... Oh, udah diem deh, bos. Gini bos, biar saya jelasin bos. Sebenarnya Bos, si David ini dan juga istrinya teman saya bos, dan sedangkan ini istri saya bos. Kamu manggil bos? Ya, Agung. yang kalian mau temui beliau. Bentar deh, Gung. Pak. Ini istri kamu, terus ini orang yang bilang kerja sama dengan kamu. Bener bos. Tapi tadi aku udah suruh Bu Intan ini buat datang ke sini lebih dulu, Mas. Tapi kenapa Bu Intan ini gimana sih, Bu? Gini Bu Sinta, saya minta maaf Bu. Saya nggak tahu kalau Mas ini adalah Dia suami tahu Bu itu Sinta. bukan alasan, Bu Intan. Jadi sekarang kalian bertiga memperlakukan suami saya seperti ini. Itu tanpa alasan. Cuman gara-gara kamu mengira bahwa suami saya mengganggu istri kamu. Bu, ini murni kesalahpahaman. Pak, kita minta maaf banget Coba ya, deh, Pak. kamu lihat istri aku. Dia udah cantik, baik. Terus aku masih mau dibilang gangguin istri kamu. Iya. Dan kalian bertiga juga mempermasalahkan aku yang cari rumput. Aku diusir dari sini, sayang. Oh iya, aku lupa. Rumput ini mau aku muat pakai mobil ini. Ini mobil punya aku. Lihat nggak? Suami aku aja bawa rumput diangkut pakai mobil mewah. Terus kalian bertiga seanak-anaknya mau ngata-ngatain suami aku gara-gara cuma bawa rumput. Gung, begini ya. Aku gak mau tahu, Gung. Didik istri kamu. Ya, Untuk masalah peternakan tetap kamu urus. Tapi minta tolong didik istri kamu. Kalau enggak, suami kamu bakalan aku pecat. Kamu mau jadi gelandangan? Enggak Pak, saya minta maaf ya Pak. Ini salah paham kok Pak. Saya minta maaf. Saya janji nggak bakal ngulangin kesalahan ini Gung. lagi. Untuk gaji kamu bulan ini aku potong separuh, Gung. Itu sebagai hukuman karena istri kamu udah kurang ajar sama aku, Gung. Dan buat kamu, aku gak mau ada kerjasama dengan suami mantan aku yang udah kurang ajar sama aku, Gung. Aku gak mempermasalahkan perkara dia suami mantan aku, tapi aku mempermasalahkan kan aku diinjak harga diri dan aku diketawain dari tadi, Gung. Aku juga dihina sama mereka. Bos, saya bisa mendidik istri saya yang... Aku gak peduli. Kamu baru kenal sama aku. Dan istri kamu udah lancang dan kurang ajar sama aku. Ingat, kalaupun aku benar pencari rumput, apa pantas kalian sebagai orang yang pendidikannya lebih tinggi dari seorang pencari rumput berlaku seperti itu sama orang lain? Pernah nggak kamu ngebayangin gimana perasaan pencari rumput seandainya aku memang benar-benar pencari rumput? Iya, Hah? Bos. Kalau kalian nggak bisa ngebantu, paling tidak kalian nggak usah ganggu. Udah cukup ya. Bawa pergi istri kamu dan juga anak buah kamu ini. Aku minta Baik, kalian Bos. bertiga jangan pernah ganggu suami aku lagi. Ya udah, kalian bertiga ikut aku sekarang. Kamu lagi malu-maluin. Sudah. Sayang, kamu jangan salah paham ya. Aku kan tadi cuman ya agak sengaja aja ketemu. Mas, aku bukan salah paham soal kamu nggak sengaja ketemu sama mantan kamu. Cuman aku khawatir aja kamu nggak apa kan? Kamu nggak ada
nggak? Tadi aku sempat kelihatan kamu didorong. Enggak kok, aku cuman ini gatal-gatal sayang. Soalnya bener kata kamu, ternyata nyari rumput, jangan kan nyari rumput, bawa rumput aja aku udah gak kuat. Aku nyesel banget, aku mau batalin aja sama Agung nanti. Dan kayaknya si Agung tuh memang harus dikasih pelajaran, aku juga mau bilang sama Agung. Tadi udah Masa- sempat aku peringatkan juga sama kamu, Mas. Ini bukan masalah kamu kuat atau enggak, cuman kan kamu nggak biasa kayak gini. Ya, Ya aku kan cuma pengen ngebuktikan aja sama kamu kalau aku gak selemah seperti yang kamu bilang sayang. Ya, Aku kan aku suami tahu. kamu, aku harus terlihat gagah. kamu itu selalu terlihat gagah di mata aku, Mas. Meskipun nggak angkat rumput kayak gini, tapi kamu juga punya passion lain memang di bidang kamu sendiri. Jadi kalau urusan seperti ini, itu biarkanlah ahlinya yang ngurus. Jadi kamu nggak perlu lah ikut campur. Ya udah deh kalau begitu. Sekarang ini rumputnya gimana? Kita biarin aja di sini. Ya udah, nanti biar minta tolong sama Pak Agung aja. Pak Agung mungkin masih teguran sama mereka bertiga. Jadi sekarang aku minta kamu pergi pulang bareng aku, istirahat dulu. Gimana? Coba deh lihat leher aku merah-merah nggak di belakang. Ya ampun, bukan cuma merah, biar nanti diobatin aja ya. Aku juga bau lagi. Bau nggak? Asam. Masa muka aku disama-samain kayak sapi tadi sayang? Kan kurang ajar banget. Emang muka aku kayak sapi ya? Ya enggak dong, masa iya muka kamu kayak sapi? Siapa coba yang berani ngomong kayak gitu? Iya si Leli tadi. Lihat aja, kalau sampai dia ketemu aku lagi, aku bakal bikin dia nyesel udah ninggalin kamu dulu. Ya udah deh, makasih ya. Kamu udah percaya sama omongan aku dan kamu juga udah tetap support semua yang udah aku lakuin. Ya udah, lain kali kalau hal seperti ini kamu gak perlu lah ikut campur, karena kasihan kamu juga nanti lecet-lecet kayak gini. Yuk, mending Udah. kita pulang. Rumputnya aku tinggal aja ya, biar Nanti Agung aku yang minta Pak beresin. Agung. lengkapi sempurnanya hidup bersama.